Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih banyak sudah klik konten ini dan jangan ragu untuk mendengarkan sampai habis ya. Sekarang kita ada di segmen Asma Fit Podcast, di mana kami akan memberikan informasi-informasi bermanfaat seputar asma. Asma dan tuberkulosis atau TBC adalah dua penyakit yang banyak sekali diderita oleh masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki gejala umum yang sama, seperti batuk dan juga sesak nafas. Makanya banyak banget yang menganggap bahwa asma sama dengan TBC. Padahal faktanya dua penyakit ini berbeda loh. Mari kita lihat terlebih dahulu dari penyebabnya. Asma adalah penyakit pernafasan kronis yang disebabkan oleh peradangan dan penyempitan jalur udara atau bronkus. Peradangan kemudian juga mengakibatkan paru-paru memproduksi lendir secara berlebih sehingga menyulitkan udara keluar ataupun masuk dengan lancar. Akibatnya penderita jadi sulit bernafas lega dan sering merasa kehabisan nafas. Asma bukan penyakit menular. Sebaliknya nih, TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC sangat mudah menular lewat percikan air yang menyembur ke udara ketika pengidap TBC aktif, batuk ataupun bersin tidak menutup mulut, dan juga ketika mereka meludah sembarangan. Sekarang, mari kita kenali perbedaan antara gejala asma dan juga gejala TBC. Yang pertama adalah batuk. Pada asma, batuk seringnya muncul pada malam hari atau pagi hari. Muncul saat udara dingin lah intinya. Sedangkan kalau pada TBC, batuk terjadi secara terus-terusan atau tidak kunjung berhenti. Orang dengan TBC bahkan bisa memuntahkan lendir hingga darah. Batuk ini umumnya bisa berlangsung selama 2 minggu ataupun lebih. Gejala yang kedua adalah perubahan berat badan. Oke, jadi pada asma umumnya tidak menyebabkan penurunan berat badan yang drastis ya. Sedangkan kalau pada TBC ada gejala penurunan berat badan drastis yang tidak bisa dijelaskan alasannya. Namun, para ahli berpendapat bahwa penurunan berat badan ini terjadi karena pengaruh obat dan stres yang menyebabkan nafsu makan menjadi penurun. Selain penurunan berat badan secara drastis, orang dengan TBC juga sering berkeringat berlebihan tanpa sebab pada malam hari. Oke, lanjut ke gejala yang ketiga. Sekarang kita cek nih, organ tubuh mana aja yang kena dampaknya. Penyakit asma hanya menyerang paru-paru saja. Sebenarnya asma tidak merusak paru-paru secara langsung, melainkan hanya membuat saluran udara di paru-paru membengkak karena reaksi alergi terhadap sesuatu. Akibatnya penderita jadi susah bernafas memang. Namun, TBC bisa menyerang paru-paru dan bagian organ lain di dalam tubuhnya. Jadi, tidak hanya jaringan paru-paru saja yang diserang dan dirusak. Tulang hingga otak pun bisa terinfeksi bakteri penyebab TBC ini. Yang terakhir adalah pengobatannya nih. TBC bisa disembuhkan secara total asalkan orang dengan TBC mengikuti semua petunjuk dokter dan minum obat sampai habis. Itulah sebabnya pengobatan TBC akan memakan waktu lama. Agar orang dengan TBC bisa sembuh total diperlukan waktu 6 hingga 9 bulan masa terapi. Hal ini pun tergantung dari tingkat keparahan penyakit TBC yang dialaminya. Kenapa bisa sembuh total? Ya karena memang penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis tadi ya, terinfeksi oleh bakteri gitu, bukan disebabkan oleh reaksi-reaksi organ tubuh kita. Oke, berbeda nih dengan asma. Asma merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total. Pengobatan asma bertujuan untuk mengurangi gejala agar saluran pernafasan lebih lega serta mencegah serangan asmanya itu kambuh. Karena bisa kita lihat tadi loh ya, penyebab asma itu adalah alergi gitu. Jadi tubuh kita bereaksi lalu ada pembengkakan di saluran pernafasan kita sehingga membuat sesak nafas gitu. Jadi memang tidak terinfeksi bakteri kalau asma ini. Meski tidak bisa disembuhkan secara total, kita sangat bisa mengurangi intensitas sampai tidak pernah kambuh lagi. Tentu saja, kuncinya adalah pola hidup yang kita jalani sangat mempengaruhi.
kalau masih bingung harus menjalani pola hidup dan terapi seperti apa untuk asma, kamu bisa banget mengikuti program bimbingan gratis dari Asmafit setelah pembelian suplemen Asmafit. Dijamin deh, kamu gak bakalan nyesel ikut program ini. Ribuan orang sudah merasakan khasiatnya. Sekarang giliran kamu yang merasakan juga. Tinggal klik link yang sudah tersedia ya untuk informasi lebih lanjutnya. Oke deh, itu dia perbedaan-perbedaan antara TBC dan asma. Jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Asma dan TBC bukanlah penyakit yang sama. Semoga membantu. Terima kasih sudah mendengarkan Asmafit Podcast. Jangan ragu untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, agar Anda tidak melewatkan informasi menarik lainnya seputar asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.